Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kawan-kawan semua, sahabat KBRI? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Pada sore hari ini, KBRI Kuala Lumpur kembali menghadirkan acara live Facebook. Setelah 2 minggu sebelumnya kami menghadirkan Bapak Atase Imigrasi, pada sore ini kami menghadirkan Bapak Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler, Bapak Rizal Al-Huda, dan pada sore hari ini juga beliau didampingi oleh Bapak Aprildo di sebelah kiri beliau, dan di sebelah Bapak Aprildo adalah Bapak Sabda. Apa kabar Bapak-Bapak semua? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sekali atas waktunya yang sudah diluangkan untuk bisa bergabung bersama saya sore hari ini untuk memberikan informasi kepada kawan-kawan kita semua, sahabat KBRI mengenai fungsi dari kekonsuleran. Sebelum saya memulai acara ini, saya akan sekilas menyampaikan mengenai riwayat pekerjaan dari Bapak Rizal. Jadi beliau ini adalah diplomat Indonesia yang bergabung dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia pada tahun 2002, ya Bapak ya. Dan sebelum ditugaskan di KBRI Kuala Lumpur, beliau pernah bertugas di KBRI Kairo dan juga di KJRI Dubai. Dan beliau bergabung di KBRI Kuala Lumpur pada tahun 2019 ya Pak ya. Oh maaf, 2020. Oke. Jadi di sini nanti Bapak Rizal dan juga tim akan memberikan informasi kepada kita semua mengenai apa itu kekonsuleran dan juga layanan apa saja yang diberikan oleh fungsi kekonsuleran. Nah, sembari nanti mendengarkan penjelasan dan informasi dari Pak Rizal dan juga tim, sekiranya ada kawan-kawan semua yang ingin bertanya, silahkan menyampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar. Nanti kami akan coba menjawab. Baik, kita langsung mulai saja nih ya Pak ya. Dan kawan-kawan semua, Pak Aldo dan juga Pak Sabda siap ya. Baik Pak, untuk memulai acara kita sore ini Pak, mungkin bisa dijelaskan mengenai apa sih Pak itu konsuler gitu. Karena mungkin banyak juga kawan-kawan kita di luar sana yang masih belum mengetahui. Mungkin tahunya kan selama ini pengurusan paspor, SPLP dan lainnya. Kalau konsuler itu sebenarnya apa sih Pak tugasnya, fungsinya gitu loh Pak. Silakan Pak Rizal. Terima kasih Bu Ika dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua yang berkesempatan menonton Facebook Live pada hari ini. Konsuler itu sebetulnya adalah salah satu fungsi dari perwakilan negara asing di berbagai negara, termasuk juga Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara manapun. Konsuler itu berhubungan langsung dengan penanganan atau nasib warga negara dari perwakilan asing tersebut. Jadi misalnya seperti KBRI, ya kita memiliki fungsi kekonsuleran di mana kita harus menjamin bahwa warga negara Indonesia yang ada di Malaysia ini itu dalam situasi dan kondisi yang baik. Nah, konsuler sendiri secara garis besar itu terbagi dari 2 fungsi. Yang pertama adalah fungsi layanan dokumen dan yang kedua adalah fungsi perlindungan. Nah, untuk layanan dokumen ini bisa mencakup dokumen yang menjadi dokumen penting setiap warga negara Indonesia yang merepresentasikan kejadian atau peristiwa-peristiwa penting warga negara tersebut, mulai dari saat lahir hingga kematian. Dan dokumen ini sendiri ini diperlukan untuk melakukan berbagai atau mendapatkan pelayanan-pelayanan lainnya. Dan seperti misalnya untuk akte kelahiran. Nah, khusus untuk akte kelahiran, meskipun KBRI sendiri tidak menerbitkan akte kelahiran, dokumen tersebut jika diterbitkan oleh
pemerintah Indonesia di Indonesia, sebelum dia bisa digunakan di luar negeri, itu harus melakukan berbagai proses legalisasi, mulai dari Indonesia, di instansi terkait di Indonesia, seperti Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Kementerian Luar Negeri, dan kemudian Kedutaan Besar Republik Indonesia. Maka setelah itu baru bisa dipergunakan di Malaysia ini. Begitu pula sebaliknya, dokumen-dokumen yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah setempat atau pemerintah Malaysia dalam hari ini, itu perlu melalui juga proses legalisasi oleh instansi setempat, terutama Kementerian Luar Negeri, baru bisa dilakukan legalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia dan baru bisa digunakan di Indonesia. Di luar dari legalisasi, kita juga ada menerbitkan berbagai surat keterangan terkait dengan peristiwa penting juga, termasuk untuk yang lahir tadi. Kita bisa mengeluarkan surat bukti pencatatan kelahiran bagi akte-akte kelahiran, atau di sini sebutnya sijil lahir ya, untuk menjadi dokumen pelengkap ketika warga negara Indonesia akan menggunakan sijil lahirnya di Indonesia. Terkait dengan perlindungan, ini pada dasarnya kita mencoba membantu warga negara Indonesia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh warga negara Indonesia tersebut. Dari mulai permasalahan pribadi seperti sakit hingga permasalahan hukum. Tetapi yang perlu kami tegaskan atau garis bawahi di sini, ini tidak mengambil alih tanggung jawab warga negara Indonesia tersebut. Karena seperti juga di Indonesia, tanggung jawab utama dari kondisi atau apa yang dihadapi oleh seorang warga negara itu harus ditanggulangi oleh dirinya sendiri. Nah, keberadaan Kedutaan Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia ataupun perwakilan Indonesia lainnya di luar negeri itu mencoba membantu sekiranya diperlukan, seperti itu. Jadi misalnya seperti ini, kalau ada warga negara Indonesia yang dituntut hukuman mati misalnya, ini yang ekstrimnya lah bagaimana perlindungan terjadi. Ini kita tidak bisa mengambil alih tanggung jawab dia gitu. Tetapi kita bisa membantu untuk memastikan ada pendampingan hukum atau bantuan hukum terhadap warga negara Indonesia tersebut. Meskipun pada akhirnya apapun konsekuensi dari perbuatan yang sudah dilakukan ataupun perbuatan yang dituduhkan kepada yang bersangkutan, itu tetap akan menjadi tanggungan dari dirinya pribadi. Ya, mungkin itu dulu mungkin intronya atau ada yang baik Pak. Jadi kalau tadi saya bisa tangkap ya Pak, jadi sebenarnya itu ada dua intinya ya Pak ya dari fungsi konsuler itu perannya apa? Yang pertama ada layanan. Yang keduanya adalah perlindungan. Boleh kita bahas satu-satu nih Pak ya? Nanti kawan-kawan yang lain boleh menambahkan. Silakan. Terkait dengan pelayanan nih Pak, tadi kan Bapak sampaikan ada untuk pengurusan surat kelahiran ya Pak ya? Surat kelahiran dan juga legalisasi. Nah ini kalau mau membuat, harus pakai temu janji dulu atau gimana Pak? Kalau mau mendapatkan layanannya dari fungsi konsuler nih? Silakan, ayo siapa saja boleh. Pada saat ini sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan pemerintah Malaysia, semua tempat itu harus, terutama tempat yang memberikan pelayanan, itu harus membatasi jumlah orang yang berada pada satu tempat itu pada satu waktu. Nah, seperti layanan-layanan lainnya seperti dokumen keimigrasian, paspor dan SPLP, kami pun menyediakan website online untuk membuat temu janji. Hanya saja mungkin kami sudah paham bahwa pada saat ini ternyata jumlah pemohon cenderung
turun drastis, penurunan ya. Ya, penurunan, dan kami pun untuk hal-hal yang urgent kami menerima mereka yang datang langsung. Tetapi tentunya semua harus melihat kondisi ruangan yang tersedia apakah memang memadai, karena kita tidak ingin prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan seperti penjarakan sosial dan ya hal-hal lain terkait SOP itu tidak diikuti seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rizal. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rizal untuk layanan tetap mengacu pada temu janji, namun bagi yang mendesak ya Pak ya, yang bisa ditangani segera itu bisa datang langsung ke KBRI. Nah, untuk yang tadi Pak, saya tertarik dengan yang surat pencatatan lahir yang sebutannya ya. Surat bukti pencatatan kelahiran. Kan banyak nih Pak warga negara Indonesia yang melahirkan di Malaysia nih. Jadi kalau mau mengurus surat pencatatan SPPK sebetulnya. SBPK itu seperti apa? Harus ada surat dari hospital kah, dari klinik kah, lalu apa saja yang harus disiapkan tuh kalau mau mendapatkan surat itu gitu. Silakan. Mungkin sebelum saya alihkan ke Pak Sabda, kebetulan beliau ini ahlinya. Secara prinsip sebetulnya persyaratannya itu kan memang untuk mereka yang dalam kondisi ideal ya, maksudnya memiliki akte kelahiran atau sijil lahir dan lain-lain. Jadi persyaratannya itu sebetulnya pertama harus punya sijil lahir dulu. Nah, ya, harus punya sijil lahir. Yang kedua punya dokumen orang tuanya. Apa saja tuh Pak maksudnya? Ya, paspornya. Oh, paspornya. Okay. Kalau misalnya memang nikah, misalnya ada bapak dan ibunya yang disebutkan dalam sijilnya itu ya bukti pernikahan tersebut. Kemudian ya ada harus mengisi atau membuat surat pertanggungjawaban mutlak, dan ya ada pembayaran nggak ya? Oh nggak ada. Oke, kalau SBPK gratis. Saya lupa terus. Kurang lebih itu, tetapi memang yang kami alami selama ini, pertama di Malaysia, banyak warga kita yang tidak memiliki dokumen-dokumen yang memadai, karena mereka tidak memiliki paspor dan kemudian bahkan tidak berani mendaftarkan kelahirannya ke JPN atau Jabatan Pendaftaran Negara. Ini sebetulnya ya jadi kesempatan kami juga untuk menyampaikan pada dasarnya JPN ini mau menerima dan bahkan mereka berkewajiban menerima warga negara manapun yang ingin melakukan pendaftaran kelahiran. Tetapi memang persyaratan dokumennya harus disiapkan. Namun yang perlu ditegaskan di sini, bagi mereka yang tidak memiliki paspor ataupun permit pun, itu JPN mau mengakomodir untuk melakukan pencatatan kelahiran dan membuatkan sijil lahir. Dan bahkan bagi mereka yang anaknya tidak dihasilkan dari pernikahan yang tercatat secara resmi, itu JPN pun mau mengakomodir. Tetapi mungkin di sijilnya nanti tidak akan disebutkan bapaknya siapa, hanya ibunya saja, seperti itu. Jadi memang kendala yang kami lihat dihadapi oleh para saudara-saudara kita, para WNI yang tidak memiliki paspor ataupun permit yang sah, itu mereka khawatir dan takut untuk melakukan pendaftaran ke JPN. Sebetulnya JPN tidak akan mempermasalahkan itu dan tidak akan pula ada penangkapan atau apa. Karena ini menyangkut well-being atau ya kepentingan dari si anak ini. Karena Malaysia sebagai negara itu berkepentingan untuk mencatat siapa yang memang lahir di situ. Baik itu secara orang tuanya itu legal atau tidak legal hidup di Malaysia ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Terima kasih Pak Rizal, Bu Ika, salam semuanya.
Untuk sijil lahir, memang kita harus memahami bahwa semua manusia yang lahir di muka bumi ini hanya memiliki satu sijil lahir, atau kalau di Indonesia satu akta lahir. Sijil lahir tersebut itu wajib dikeluarkan oleh JPN terdekat, di terdekat Anda. Di setiap Anda berada, pasti ada kantor JPN terdekat. Apabila Anda melahirkan di klinik atau di hospital, segera lapor ke JPN terdekat sehingga anak Anda dikeluarkan sijil lahir satu-satunya. Itu menjadi dasar untuk ke KBRI kita keluarkan bukti, surat bukti pencatatan kelahiran. Nanti itu akan dipakai ketika anak itu di Indonesia, akan dikeluarkan kutipan akta lahir. Kutipan akta lahir itu merujuk pada sijil lahir Malaysia. Namun yang disampaikan Pak Rizal ini yang seringkali masyarakat kita, Pak saya takut Pak ke JPN Pak. Saya takut, JPN bukan immigration. Different, berbeda institusi. Tugas mereka adalah mencatat. Sebagaimana kantor Dukcapil di Indonesia mencatat siapapun warga asing yang lahir, warga Indonesia yang lahir, dicatat bahwa ada manusia lahir pada tanggal ini, jam ini, di mana. Nah pertanyaan selanjutnya kemudian kalau lahir di kongsi gimana Pak? Di rumah. Nah itu banyak tuh seperti itu kejadiannya. Gimana tuh? Nah untuk yang lahir di kongsi memang JPN akan menerapkan pemeriksaan lebih jauh. Mereka pasti akan meminta satu, bagaimana koordinasi, KBRI telah berkoordinasi ya dengan JPN. JPN hanya meminta kita memerlukan keterangan 2 orang saksi yang menyaksikan kelahiran tersebut di kongsi tersebut, dan di situ akan diambil pernyataan oleh pihak JPN, kemudian dikeluarkan sijil lahir. Tidak susah, semuanya harus dilakukan segera. Pertanyaan selanjutnya kemudian, Pak, anak saya sudah lahir, sudah umur 2 tahun, belum pernah dilaporkan. Nah, itu juga banyak tuh kita terima itu tuh banyak. Di media sosial tuh. Itu pun kita sudah tanyakan kepada pihak JPN, bagaimana dengan anak-anak yang belum memiliki sijil lahir tapi sudah lama. Nah, untuk hal ini JPN memang akan memerlukan waktu, karena mereka akan melakukan investigasi lebih mendalam, memastikan, sekali lagi memastikan, apakah memang benar ini adalah anak dari si Fulan. Hal ini yang harus dipastikan oleh semua pencatat kelahiran di seluruh dunia, bukan hanya Malaysia, Indonesia pun. Kita pasti akan memastikan ini anaknya siapa. Nah, kadang ini yang membutuhkan waktu panjang, hanya JPN seringkali tidak bisa mengeluarkan sijil tersebut, dan masyarakat kemudian ya sudah terkadung gitu kan. Namun demikian pada semasa rekalibrasi pulang ini, kebetulan Bapak Dubes juga memandang harus ada solusi atas hal ini. Nah, solusi atas hal itu kemudian kita dari konsuler bekerjasama dengan atas hukum, kita bisa menerbitkan semacam surat keterangan status kewarganegaraan. Yang pasti kita harus pastikan dulu anak itu adalah warga negara Indonesia dengan syarat surat akuan sumpah dari Suruhjaya Sumpah, atau surat keterangan lahir yang dia punya, atau sijil lahir yang dia punya pernah buat, atau surat keterangan 2 orang saksi, atau surat pertanggungjawaban mutlak, sehingga banyak syarat-syarat yang memudahkan untuk warga kita, anak-anak tersebut untuk kita catatkan, dan dari KBRI akan menerbitkan surat bukti pencatatan kelahiran untuk anak tersebut. Kita mencoba untuk memberikan solusi kepada mereka. Memang mungkin bukan yang terbaik. Akhirnya anak-anak tersebut yang undocumented sebenarnya mereka tidak memiliki sijil lahir yang benar, tapi tetap karena kondisi yang ada, kita wajib mencatatkan kelahiran tersebut. Mungkin itu Pak untuk terkait sijil kelahiran. Baik, terima kasih. Nah, ini kayaknya sudah semakin terang nih, terang benderang nih. Jadinya kawan-kawan semua kami himbau jangan takut ke JPN. Jadi kalau memang tidak memiliki sijil lahir tadi, ya bukti kelahiran dari klinik, bisa meminta surat pernyataan dari saksi dan lain sebagainya itu tadi. Dan KBRI pun kita sudah memberikan solusi untuk bisa membantu kawan-kawan semua yang tidak berdokumen gitu ya, Pak Sabda ya, untuk memudahkan proses pengurusan dari SPLP-nya, kemudian surat pencatatan lahirnya. Baik, semoga jelas nih teman-teman semua ya, karena ini pertanyaan yang selalu berulang di media sosial kita gitu. Semoga dengan adanya jawaban tadi bisa lebih mencerahkan lah kawan-kawan kita semua di sana. Mungkin satu hal ya, mohon teman-teman yang ada di luar sana, kenapa kita menekankan perlu ada sijil lahir ini? Karena sijil lahir ini akan sangat berguna bagi si anak ini seumur hidup dia. Sekiranya tidak ada sijil lahir, itu
sejak awal pun akan ada kesulitan-kesulitan. Jadi memang sangat kami himbau mereka yang memiliki anak yang belum memiliki siji lahir ataupun yang akan memiliki anak itu segera diuruskan siji lahirnya ketika dia lahir. Karena nasib anak kita itu nanti tidak hanya ditanggung oleh kita tetapi oleh anak itu sendiri. Itu saja mungkin. Oke, baik Pak, terima kasih. Nah, ini kan tadi kita berbicara mengenai kelahiran. Sebelum kelahiran, jadi sebenarnya fungsi konselor ini mengurus semua layanan dari mulai pencatatan kelahiran, pernikahan gitu ya Pak, perceraian, hingga kematian. Luar biasa sekali ya, sangat sibuk sekali nih. Nah, sebelum mencapai ke kelahiran, Pak, kita flashback sedikit deh. Ini karena banyak sekali pertanyaan juga masuk nih ke medsos kita nih. Bagaimana kalau ada WNI yang mau menikah dengan WNA di Malaysia ataupun sebaliknya di Indonesia, itu apa yang harus dipersiapkan oleh mereka? Apalagi kan sekarang masanya pandemi begini ya Pak ya, agak susah nih kalau kita mau keluar, apalagi masuk Malaysia juga ada constraint, ada batasan-batasan. Mungkin bisa ada penjelasan supaya kawan-kawan juga jelas nih Pak, karena ini saya lihat juga pertanyaan sudah mulai banyak masuk. Terima kasih teman-teman. Kami persilakan Pak. Oke. Yang paling penting sebetulnya adalah persyaratannya itu adalah kesiapan jasmani dan rohani. Tapi kalau terkait dokumen, memang pertama harus diketahui bahwa tidak semua warga asing yang ada di Malaysia ini boleh menikah di Malaysia. Tidak semua warga asing boleh menikah di Malaysia. Nah, itu kriterianya apa Pak? Yang boleh menikah? Permitnya, izin tinggal dia. Izin tinggalnya harus yang bagaimana yang boleh menikah? Pertama untuk ini ketentuan negara setempat ya, bukan ketentuan KBRI. Jadi hanya mereka yang memiliki employment pass kategori 1 dan 2 yang boleh menikah di sini. Jadi mereka yang memiliki pas PLKS ya, itu tidak diperbolehkan menikah di sini. Jadi di luar yang permit itu ada juga kategori yang pelajar boleh, yang memang bahkan pelancong pun boleh sebetulnya. Pelancong pun boleh, Pak. Hanya saja memang sementara ini kan faktanya tidak ada visa pelancong boleh masuk sini karena penutupan PKP ini. Itu yang pertama, bahwa tidak semua warga asing bisa menikah atau diperbolehkan menikah di Malaysia. Terkait dokumen persyaratannya sendiri, tentunya seperti halnya kalau menikah di Indonesia, kita harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan di Indonesia juga. Jadi bagi calon mempelai laki-laki atau perempuan itu harus mempersiapkan hal yang sama yang harus dipersiapkan ketika menikah di Indonesia. Ada formulir N1 sampai N4 ya. Itu diurus di kelurahan atau desa kalau tidak salah. Ini yang mau menikah di sini ya Pak ya. Jadi dari Indonesia dulu mengurusnya teman-teman. Iya, betul. Dan setelah itu mendapatkan surat dari KUA atau kalau yang rekomendasi baru itu bisa diajukan ke sini ke kedutaan. Dan kenapa kedutaan tidak bisa mengeluarkan langsung surat itu? Karena ternyata permintaan ini pun akan mempertanyakan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di Indonesia itu. Keabsahannya gitu ya Pak? Bukan cuma keabsahannya, ada atau tidak pertama. Karena kalau misalnya ada surat dari kedutaan misalnya mengenai calon mempelai ini, itu tidak cukup untuk mengurus ke JAIS kah atau apa. Tetap harus dipersiapkan dulu yang dokumen-dokumen yang ada di Indonesia itu. Seperti itu. Itu akan dipertanyakan juga atau ditanyakan juga oleh instansi setempat. Itu yang dipersyaratkan oleh kedutaan juga, dan kedutaan akan mengeluarkan surat juga, surat keterangan untuk menikah ini. Dan calon mempelainya pun kalau bukan warga negara Indonesia itu ya menguruskan dokumen-dokumen yang kurang lebih
paralel lah, kurang lebih sama dengan dokumen yang dipersyaratkan di Indonesia itu. Di sini pun ada semacam itu. Dan setelah lengkap keduanya, baru nanti jabatan urusan agama Islam di sini mungkin, atau yang untuk sipilnya, untuk yang JPN, yang untuk non muslimnya, itu baru akan memproses perizinan pernikahan tersebut. Seperti itu. Ada yang mau ditambahkan Pak Sabda? Terima kasih. Ini Bu Ika, pertanyaan masalah menikah memang sebenarnya tidak begitu banyak seperti permintaan masalah paspor atau SPLP. Namun lebih intens karena semangat untuk menikah tinggi. Jadi ini semangat yang itikat baik. Jadi itikat baik itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Sayang kalau itikatnya baik tapi caranya kemudian salah. Memalsukan buku nikah, memalsukan asal usul N1, N2, N4 itu insya Allah kalau ini untuk muslim, kalau itikatnya baik, cara yang baik, insya Allah akhirnya pun akan baik. Jadi memang betul apa yang dikatakan Pak Rizal, kelihatannya memang banyak Pak dokumennya. Karena menikah itu harapannya kan cuma satu kali seumur hidup kita selesai. Nah, dan sedangkan pernikahan akan dilakukan di aturan hukum Malaysia yang berbeda dengan hukum di Indonesia. Sedikit berbeda, tapi mirip karena sama-sama yang dari Muslim, sama-sama Islam. Kalau Dukcapil di Indonesia, di sini JPN. Nah, syarat yang paling utama ditunggu oleh KBRI Kuala Lumpur adalah N1, N2, N4. N1, N2, N4 itu apa? N1 itu adalah surat keterangan status. Anda apakah perawan kah, duda kah, janda kah, atau apa lagi satunya? Perjaka. Perjaka. Jadi status itu KBRI Kuala Lumpur tidak memiliki. Status Anda itu apa? Yang ada itu ada di Dukcapil atau di kepala desa atau kelurahan tempat domisili Anda. Disitulah yang bisa mengeluarkan bahwa Anda statusnya apa. Nah, surat keterangan tersebut diikuti oleh surat keterangan asal usul. Surat keterangan asal usul itu menceritakan Anda itu siapa. Siapa orang tuanya, siapa ininya siapa. Nah, data itu harus muncul sama dengan dari kepala desa dan kelurahan. Dan N4 surat keterangan dari asal usul orang tuanya. Siapa bapak ibunya dari anak yang akan menikah ini. Dalam pernikahan itu kan silsilah akan tercatat. Hal ini yang penting. Dan KBRI Kuala Lumpur tidak memiliki hal itu. Karena itu harus dibuat di Indonesia. Memang dalam kondisi COVID-19 ini tantangan buat mereka-mereka yang ingin menikah. Pak, dokumen saya di sana bagaimana Pak? Saya ngurusnya, saya ada di sini Pak. Bagaimana nguruskan? Ibu pasti punya keluarga di sana. Kalau ibu pernah tercatat di sana, keluarga ibu yang mengurus ke kepala desa tempat ibu sebelum ke Malaysia. Diuruskan itu semuanya. Kalau perlu buat surat kuasa kepada keluarga atau wakil kerabat di sana untuk menguruskan itu. Insya Allah Dukcapil ataupun KUA di daerah setempat akan mengeluarkan N1, N2, N4. Kirim pakai DHL karena dokumen itu tidak ada batasan. Kirim DHL ke Malaysia, bawa ke KBRI, kita akan keluarkan surat keterangan menikah. Insya Allah kita tidak ada keinginan untuk mempersulit itikat baik atau cara baik tersebut. Tetapi semua itu harus disiapkan di Indonesia. Karena hanya dari tempat domisili di Indonesia lah yang tahu siapa Anda yang menikah. Bukan KBRI. Mungkin itu tambahan di. Baik, wah ini komprehensif sekali Pak. Dari A sampai Z. Satu yang ini bukan cuma persyaratan terus ternyata tidak ada yang bisa melakukan. Sudah banyak yang melakukan itu bahkan pada masa pandemi ini. Bisa dilakukan. Dengan dibantu oleh keluarganya yang di Indonesia. Betul. Jadi jangan khawatir, ini bisa dilakukan dan niat baik Anda bisa dilakukan. Jadi ikuti saja prosedur yang berlaku. Baik, wah itu tadi teman-teman berharga nih tadi infonya kan. Jadi semua dokumen itu harus disiapkan dari Indonesia. Kemudian tidak semua warga negara asing bisa menikah di Malaysia. Nah, untuk tadi mungkin buat teman-teman yang masih nggak sempat nyatat nih, apa sih dokumen-dokumennya banyak sekali tadi sepertinya. Nanti itu bisa dicek di portal KBRI. Jadi KBRI memiliki portal. Nanti kamu bisa sampaikan juga di kolom komentar portalnya apa. Nanti di situ ada semua tuh sebenarnya layanan KBRI itu apa, kemudian persyaratannya apa. Gitu. Saya sudah coba nge-google itu persyaratan pernikahan di Malaysia itu yang keluar salah satunya itu. Langsung ya Pak ya. Nah, oke, jadi jangan khawatir kalau tadi tidak sempat mencatat, nanti bisa dibaca di portalnya KBRI. Wah ini komprehensif sekali nih Pak. Ini kita baru bahas mengenai pelayanan loh, belum perlindungan loh, baru 2 loh. Oke.
Kemudian ini pertanyaan sudah banyak sekali yang masuk ini. Kemudian terkait dengan legalisasi tadi ya. Jadi ada legalisasi dokumen ya kan. Tadi Pak Rijal sampaikan legalisasi itu dokumen itu harus dilegalisir dulu di instansi yang mengeluarkan di Indonesia ya untuk digunakan di sini ya Pak ya. Baru KBRI bisa memberikan Pak legalisasi atau apa sebutannya? Kalau di KBRI? Iya, sama, legalisasi juga. Jadi di sana itu instansinya yang mengurus untuk melegalisasi sebelum bisa dilegalisasi di Kementerian Luar Negeri, itu di Kementerian Hukum dan HAM. Karena kebanyakan dokumen terkait warga negara kita memang ya terkait dengan Kementerian Hukum dan HAM. Dan baru setelah itu dilegalisasi di Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler di Kementerian Luar Negeri. Baru setelah itu bisa dilegalisir di KBRI. Itu pakai temu janji juga atau bisa langsung datang tuh? Kalau apa sebutnya sih, CTC atau apa? Bukan? Legalisasi. Oh, oke. Jadi bisa merujuk ke temu janjinya KBRI ya di kbrikl.id. Nah, ini kita baru membahas pelayanannya udah banyak sekali nih. Nah, yang meninggal pun belum. Tapi sebelum meninggal nih, kan sebelum meninggal beranjak ke layanan untuk kematian, kan dalam hidup nih banyak nih warga negara kita yang tinggal di sini nih, Pak Rijal dan kawan-kawan. Kan mereka juga banyak yang bekerja di sini, kemudian di perjalanan itu mereka sering katanya mau dirazia gitu karena SIM yang digunakan tuh SIM Indonesia. Apakah bisa nih KBRI melakukan konversi SIM atau bagaimana ya? Itu nih udah ada pertanyaan Mas Bu juga mengenai itu. Mungkin bisa dijelaskan apa bisa di KBRI. Oh, selain SIM ada satu lagi, KTP. Bisa tidak KBRI membuatkan KTP untuk WNI-nya? Gitu. Silakan Pak. Mungkin pertama untuk KTP dulu. Sementara ini KTP belum bisa dibuat oleh KBRI. Dan untuk penerbitan nomor induk tunggal ya. Nomor identitas tunggal, NIT, kalau dulu NIK mungkin ya, nomor induk kependudukan. Ya, untuk di luar negeri itu NIT, itu satu nomor yang akan dipakai oleh warga negara Indonesia seumur hidup sebagai identitas dia. Nanti kalau misalnya buat KTP Indonesia itu akan menggunakan nomor tersebut. Nah, kami sedang dalam proses supaya bisa menerbitkan nomor tersebut di sini. Meskipun belum ada fasilitasnya, secara prasarana sedang dipersiapkan. Jadi ya mudah-mudahan. Nah, terkait dengan apa tadi satu lagi? SIM, Pak. SIM. Konversi SIM ya tentunya KBRI tidak bisa melakukannya karena memang KBRI bukan otoritas yang bisa mengkonversi. Yang bisa mengkonversi adalah sebetulnya instansi negara setempat. Memperpanjang pun nggak bisa kan? Tidak bisa. Jadi memang atau mau ngetes bikin SIM di KBRI nggak bisa juga. Jadi memang membuat SIM itu mau tidak mau ataupun memperpanjang ya di Indonesia. Yang bisa KBRI buat sebetulnya adalah surat keterangan terkait isi dari SIM tersebut. Meskipun KBRI karena KBRI pernah mendapatkan informasi resmi dari pemerintah setempat melalui Kementerian Luar Negeri, surat keterangan ini sempat KBRI hentikan pembuatannya dan ini mungkin kami bisa alihkan langsung ke Pak Sabda lah, update terkininya karena ada perkembangan yang kedepannya yang mudah-mudahan akan memudahkan kita untuk menjamin keabsahan SIM-nya itu sendiri dan apakah kemudian SIM itu bisa dipergunakan di Malaysia. Terima kasih Pak Rijal, Bu Ika, dan Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Masalah SIM ini sangat krusial karena memang bagi mereka yang tinggal sementara ini sangat diperlukan karena banyak sekali ya roadblock ya di Malaysia dan itu sangat diperlukan untuk siapapun yang mengemudi atau menjalankan kendaraan. Nah, untuk SIM Indonesia ini yang perlu dicatat. Akta 333. Ini akta pengangkutan jalan Malaysia, akta 333. Pasal 28 telah tegas menyatakan
Ini di Malaysia, aturan Malaysia. Barang siapa warga asing di mana negara Malaysia adalah pihak dari treaty atau perjanjian internasional tersebut, maka lesen memandu dari negara tersebut diakui selayaknya lesen memandu Malaysia. Artinya SIM Indonesia, karena Indonesia dan Malaysia adalah berada dalam satu ASEAN, negara ASEAN, dan kita sudah memiliki kesepakatan Agreement 1985 terkait pengangkutan jalan, road transportation, maka Malaysia wajib untuk mengakui SIM Indonesia. Namun demikian, SIM Indonesia tersebut harus didampingi dengan surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KJRI Penang, KJRI atau Penang atau Johor Bahru. Nah, surat keterangan SIM tersebut sifatnya adalah mendukung SIM Indonesia Anda dan hanya berlaku sesuai dengan SIM Anda. Kalau sudah habis, kita tidak bisa memperpanjang. Ya sudah habis. Maka SIM itu hanya diakui bagi mereka yang memiliki SIM yang masih berlaku sesuai dengan kategorinya. Kan ada SIM A, SIM C untuk sepeda motor, SIM D untuk dan lain-lain lah. Nah, surat KBRI bisa mengeluarkan surat keterangan pengganti SIM tersebut untuk mendukung SIM Anda. Kalau Anda kemana-mana, SIM Anda asli dibawa plus dengan surat dari perwakilan Republik Indonesia. Itu terkait dengan SIM. Nah, untuk konversi, sekali lagi tadi sudah disampaikan sama Pak Rizal atau Bu Ika, konversi adalah kedaulatan Malaysia. Dulu sering ini Bu Ika, memang surat SIM Indonesia dengan surat dari KBRI bisa dirubah menjadi lesen memandu Malaysia. Saat ini pemerintah Malaysia sampai sekarang kita masih menunggu, sampai sekarang masih menunda proses konversi. Bukan hanya SIM Indonesia, semua SIM yang berasal dari luar negeri untuk dikonversi kecuali diplomat itu masih ditunda sampai sekarang. Jadi saran saya bagi mereka yang punya SIM, please datang ke KBRI untuk membuat surat keterangan, nanti kita akan berikan dukungan. Syaratnya satu, bukan pemastutin tetap, bukan IC merah, permanent resident. Agreement 1985 Malaysia, Indonesia dan negara ASEAN yang lainnya hanya bagi mereka yang memiliki visa temporary, sementara, tinggal sementara. Bagi mereka yang tinggal menetap, pemastutin tetap, IC merah atau resident pass, maka mereka disarankan untuk membuat lesen memandu Malaysia. Jadi tidak menggunakan SIM Indonesia. Mungkin itu saja sementara untuk masalah SIM. Oke, baik. Jadi sebenarnya jika ada SIM Indonesia dan didampingi atau dilengkapi dengan surat keterangan dari KBRI, semestinya aman ya di jalannya. Oke, maaf ini kita boleh kembali lagi nggak ke masalah yang tadi? Nggak masalah menikah. Ini masih ada yang bertanya. Dulu itu kan kita pernah mengadakan sidang isbat nikah ya. Dulu tuh kita merencanakan sebelum pandemi kalau tidak salah. Cuman karena pandemi jadinya kita tunda. Nah, ini kelanjutannya ke depan seperti apa ya Pak rencananya? Sudah banyak sekali Pak yang menanyakan ini. Terima kasih pertanyaannya. Ini memang jadi concern kita juga. Dan kebetulan pada akhir tahun kemarin itu kami melakukan koordinasi dengan Pengadilan Agama Jakarta Pusat ya. Pusat atau Selatan? Pusat. Untuk membicarakan bagaimana ke depannya. Memang pada saat ini mereka belum bisa melakukan perjalanan ke Malaysia. Jadi begini, untuk isbat nikah itu kan memerlukan keberadaan hakim-hakim atau hakim yang memang berwenang di Indonesia untuk datang ke sini untuk melakukan isbat itu. Dan sayangnya masa pandemi ini mereka masih belum boleh untuk memasuki Malaysia. Jadi terpaksa kita tunda sampai ada peraturan yang memperbolehkan mereka datang ke Malaysia. Kita amati bersama, memang semakin kesini kan sudah semakin kelihatan ada perkembangan yang baik di Indonesia maupun di Malaysia terkait penanganan pandemi ini, di mana vaksinasi sudah dilakukan dan mudah-mudahan akan ada juga kemudahan bagi pejabat terkait dari Pengadilan Agama dan juga Kementerian Agama di Indonesia untuk dapat melakukan perjalanan ke Malaysia untuk melakukan isbat nikah tersebut.
Baik, jadi kawan-kawan nanti pasti jika ada informasi terbaru mengenai rencana pelaksanaan sidang isbat nikah pasti kita akan umumkan, gitu ya Pak ya. Jadi mohon sabar menunggu dan mari kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Jadi hidup kita semua juga bisa kembali normal kembali ya. Baik, itu tadi layanan ya Pak. Tidak terasa nih cukup lama juga nih Pak kita ngobrolin masalah pelayanan dan sebenarnya masih banyak lagi layanan-layanan lainnya gitu ya. Nanti teman-teman yang sedang menyaksikan bisa melihat langsung informasi layanan apa saja di portal KBRI beserta dengan syarat-syaratnya apa saja dan biayanya juga sudah ada di situ semua. Kita beralih ke perlindungan ya Pak ya. Terkait dengan perlindungan nih Pak, sebenarnya upaya perlindungan apa saja yang sudah dilakukan oleh KBRI untuk WNI yang berada di Malaysia ini Pak? Sejauh ini seperti apa sih yang dilakukan untuk perlindungan itu? Seperti tadi Bapak sampaikan kan salah satunya terkait dengan jika ada kasus yang dialami oleh WNI. Mungkin yang lain-lain Pak bisa dijelaskan Pak. Oke, perlindungan itu kan ada dua hal besar ya. Pertama pencegahan, itu sebetulnya yang seharusnya kita utamakan, baru kemudian penanganan ketika sesuatu terjadi. Ini mengapa saya memberikan penekanan di pencegahan dan untuk itu kita ada acara seperti ini. Karena ketika sesuatu ya kemalangan lah kalau di sini atau sesuatu yang hal buruk yang terjadi, maka yang ada adalah mencoba menangani hal tersebut. Nah, pencegahan ini penting, di mana setiap warga negara Indonesia di luar negeri itu harus paham terlebih dahulu mengenai peraturan yang berada di negara yang dia tinggal, dan kemudian hak-hak apa yang dimiliki olehnya, dan juga kewajiban apa yang harus dilakukan olehnya. Nah, dari segi pencegahan memang ini kebanyakan lebih diberikan kepada individu masing-masing, tetapi khusus untuk mereka yang bekerja sebetulnya ketika penempatan akan ke luar negeri itu seharusnya ada melewati pembelajaran. Itu yang terkait dengan pencegahan. Namun memang pada saat ini, terutama di masa pandemi, titik berat dari pelindungan itu adalah penanganan kasusnya ketika sesuatu sudah terjadi. Nah, yang terjadi itu macam-macam. Yang tentunya yang berdampak kepada individu-individu warga negara Indonesia. Dari mulai masalah kesehatannya hingga masalah hukum. Untuk masalah kesehatan, tentunya kembali lagi tanggung jawab itu adalah tanggung jawab individu dan juga keluarganya. Tetapi KBRI mencoba membantu sekiranya memang diperlukan bantuan. Sebagai contoh misalnya, ketika seseorang mengalami atau jatuh sakit yang memerlukan perawatan di rumah sakit dan ternyata biayanya sangat besar. Nah, KBRI bisa membantu dengan memberikan atau menyampaikan surat permohonan pengurangan biaya kepada pihak rumah sakit. Hanya saja memang nanti akan tergantung dari rumah sakit tersebut apakah bisa menurunkan seberapa banyak biaya yang sudah dikenakan. Kita juga melakukan bantuan untuk mereka yang terlantar misalnya. Nah, memang di Malaysia ini yang terlantar itu bisa di luar ataupun di bandara. Jadi memang banyak yang terjadi terhadap warga negara Indonesia. Nah, bagi mereka yang terlantar tersebut, mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang pernah mendengar bahwa KBRI memiliki shelter. Hanya saja memang shelter ini tempat rumah perlindungan itu kapasitasnya sangat terbatas. Jadi mau tidak mau kami harus memprioritaskan siapa yang bisa masuk ke dalam shelter itu. Dan
apakah memang KBRI bisa menangani orang atau warga negara yang terlantar itu. Karena ketika ternyata kondisinya memang sakit, ya harus dibawa ke rumah sakit, bukan dibawa ke KBRI. Dan ketika dia memang memiliki teman atau keluarga di Malaysia yang bisa ditumpangi, kami sangat menyarankan mereka tinggal bersama keluarga ataupun temannya tersebut. Karena memang kondisi rumah perlindungan ataupun shelter kita di KBRI ini bukan sesuatu yang wah gitu ya. Yang wah gitu ya, yang ya. Jadi memang perlu di inilah. Karena setelah masuk itu kan kita harus menjamin bahwa mereka tetap sehat pertama dan tidak mengalami gangguan apapun. Jadi apalagi di masa pandemi ini. Jadi ketika masuk tidak bisa bebas untuk keluar masuk dari KBRI. Keluar dari KBRI itu ketika kita mencoba membantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Kita pun membantu mereka untuk ketika ternyata orang yang bukan terlantar ya. Misalnya warga negara Indonesia yang lari dari majikannya karena permasalahan ketenagakerjaan misalnya. Dia tidak digaji ataupun mengalami penganiayaan. Kita pun menampung mereka dan mencoba menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka itu. Itu yang ditampung di shelter itu ya Pak ya? Iya, di shelter itu. Dan ya sayangnya memang KBRI sementara ini hanya memiliki tempat untuk perempuan dan anak-anak. Jadi untuk laki-laki sementara ini belum. Mau diperdalam tentang shelter itu? Boleh. Mungkin kalau ada sedikit penjelasan dari Pak Aldo, ya. Supaya tahu. Kan karena banyak juga nih, saya juga pernah mendapatkan aduan gitu ya Pak. Tolong Bu, ini saya sedang menampung WNI yang sedang sakit. Saya mau antar ke KBRI supaya bisa tinggal di penampungannya KBRI. Saya bilang saya cek dulu gitu loh, karena kita tidak tahu ya kondisi saat ini di shelter itu seperti apa. Jadi mungkin ini juga sekaligus memberikan informasi nih kepada kawan-kawan semua nih, nanti Pak Aldo bisa sampaikan sebenarnya apa sih kriteria yang bisa di shelter, kemudian juga saat ini itu seperti apa kondisinya, sehingga kita juga bisa memberikan pengertian juga kepada kawan-kawan kita. Bukan dalam arti kita bukannya tidak mau membantu ya Pak ya, cuman kita mencoba mencarikan solusi terbaik. Jangan sampai nanti ketika di shelter malah kondisi lebih memburuk, itu yang kita khawatirkan. Mungkin bisa Pak Aldo menjelaskan, silakan. Terima kasih Bu Ika. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rijal gitu ya, bahwa sebenarnya tinggal di dalam shelter ini hanya salah satu opsi. Jadi kalau memang misalnya WNI itu punya tempat tinggal, kawan atau saudara, ya tidak apa-apa juga gitu. Karena kadang ada juga orang yang memang tidak mau justru tinggal di dalam shelter ketika datang ke sini dan kita tawari. Bukan berarti, ya dalam artian baik dia tinggal di dalam shelter ataupun dia datang mengadu menyampaikan permasalahan dan dia memilih untuk tidak tinggal di luar shelter, memilih untuk tidak tinggal di dalam shelter, bukan berarti kemudian KBRI karena kamu di luar kita akan tetap bantu. Cuma memang kalau untuk dalam kondisi tertentu ada WNI kita yang memang dia udah lari dari majikan atau bahkan dia memang sudah nggak ada tempat lagi. Ya kan nggak mungkin dong dia tinggal di jalan kan. Dan disitulah peran dari shelter KBRI ini punya bisa memberikan tempat tinggal penampungan sementara untuk para WNI tersebut. Dan tentunya dalam penanganan kasus-kasus yang dihadapi oleh para WNI yang baik yang di dalam shelter maupun tidak ya, tentunya itu akan butuh proses dan butuh waktu. Jadi barangkali ada juga yang pernah mendengar misalnya sudah tinggal di shelter selama beberapa waktu, masih butuh waktu untuk penanganan itu ya. Kadang memang tergantung dari kasusnya itu sendiri. Ada kasus-kasus yang bisa ditangani dengan ya bukan mudah ya, tapi dalam artian banyak faktor-faktor yang mendukung penyelesaian kasus tersebut. Jadi mungkin lebih cepat. Ada juga yang mungkin butuh waktu lebih lama dalam penanganan kasusnya. Jadi kalau seperti yang tadi disampaikan bahwa kondisi shelter memang ya bukan sesuatu yang kita bukan menyediakan yang wah gitu ya, tapi ya inilah memadai lah untuk para WNI itu untuk tinggal sementara sampai
proses kasusnya itu selesai dan kita bisa nantinya membantu juga para WNI ini untuk kemudian pulang ke Indonesia. Mungkin itu tambahan. Mungkin untuk yang sakit tadi kami sangat apresiasi bagi kawan-kawan yang mengambil perhatian yang sangat besar terhadap saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kami ingin menghimbau kepada kawan-kawan semua, sekiranya memang ada yang sakit, silahkan segera dan membutuhkan penanganan segera, silahkan segera membawa yang bersangkutan ke rumah sakit atau memanggil ambulan atau apa. Karena memang mereka bukan kategori yang bisa ditempatkan di shelter. Karena ketika kondisinya sakit dan ditempatkan di shelter, itu ya akan memburuk juga gitu dan akan berdampak malah buruk terhadap saudara kita itu. Dan tentunya memang penanganan warga Indonesia yang sakit ini, KBRI sangat banyak dibantu oleh warga-warga Indonesia lainnya juga. Dan alhamdulillah sejak kami datang ke Kuala Lumpur ini, kami sangat kagum dengan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, warga negara Indonesia juga yang membantu warga negara Indonesia yang sakit. Jadi mereka bahkan membantu menampungnya, pertama, membantu membawa ke rumah sakit, dan juga membantu bahkan penggalangan dananya. Iya, dan memang yang jadi permasalahan ini kan kalau semuanya hanya KBRI yang harus berjalan, ini terus terang kami pun akan kewalahan. Dan untuk itu kami sangat mengapresiasi inisiatif kawan-kawan WNI, baik yang tergabung dalam organisasi masyarakat Indonesia ataupun yang individu-individu yang sudah mencoba membantu saudara-saudara kita yang sedang dalam kondisi sakit tersebut. Mungkin di sini kami ingin mendorong terus bagi mereka yang memiliki sumber daya, silahkan bantu saudara-saudaranya. Kami pun akan juga mendukung dan kami pun akan membantu juga. Gitu. Terima kasih Pak Rizal penjelasannya. Tadi Bapak sampaikan kan KBRI bisa membantu untuk mengeluarkan surat keringanan pembiayaan rumah sakit. Itu seperti apa Pak jika ada yang mau memohon gitu? Memohonnya melalui apa? Atau berkirim temu janji? Atau berkirim email atau WhatsApp? Atau gimana? Apa ada layanan lain khusus nih yang dibuka oleh konsuler nih? Melalui email kah? Melalui WhatsApp kah? Jadi teman-teman juga lebih mudah gitu. Untuk penyampaian informasi mungkin teman-teman sudah lebih pintar kayaknya kalau sekarang, karena bisa dikirim lewat WhatsApp yang hotline KBRI yang nomornya saya belum hafal. Ada nanti kita setidaknya ada hotline yang umum untuk semua pengaduan atau laporan, ada juga untuk yang konsuler, dan melalui sosial medianya KBRI juga bisa. Itu bisa kita, biasanya petugas yang menangani sosial media akan menyampaikan juga kepada konsuler, dan bahkan sebagian ada yang langsung ke Pak Dubes, FB-nya Pak Dubes, ada yang langsung disampaikan juga kepada kami. Jadi memang sudah banyak cara yang bisa dilakukan, dan tentunya karena jumlahnya banyak, kami tetap akan mencoba melakukan maksimal yang bisa kami lakukan, tetapi mungkin waktu penanganannya coba kita atur bersama supaya bisa kita tangani sesuai dengan urgensi atau kedaruratan dari kondisinya, kondisi yang WNI tersebut, seperti itu. Baik, jadi kawan-kawan yang mau meminta informasi ataupun mengadukan atau melaporkan kalau ada yang sakit kemudian perlu bantuan surat keringanan biaya, itu bisa ke hotline KBRI di 017 500 7047. Nanti akan kami teruskan kepada fungsi konsuler seperti itu.
Nah, di email juga sudah ada. Jadi nanti email nanti akan kami tampilkan di situ. Bisa mengirimkan email kemana? Di running text nanti akan muncul. Kemudian nih Pak, terkait juga dengan perlindungan nih Pak. Kan saya juga dengar nih kalau yang warga negara Indonesia yang berada di luar negeri itu harus lapor. Itu lapor gimana sih Pak maksudnya Pak? Lapor ke KBRI datang gitu. Saya tinggal di sini gitu. Atau gimana Pak? Coba minta tolong dijelaskan Pak. Jadi begini, salah satu permasalahan utama ketika ada WNI yang terkena masalah itu adalah masalah data. Jadi ketika ada permasalahan, ya kadang kita harus nyari-nyari data orang itu dulu gitu. Karena nanti ujung-ujungnya kan harus ada dokumen orang itu dan lain-lain. Nah, di antara yang akan bisa membantu kami adalah ketika WNI tersebut sudah melakukan, kalau dulu namanya lapor diri. Kalau dulu semua WNI itu harus melakukan lapor diri dengan datang ke KBRI atau KJRI dan melakukan lapor diri. Tetapi sekarang semuanya sudah dicoba dipermudah, di mana para warga kita bisa melakukan lapor diri secara online melalui portal Peduli WNI. Portal Peduli WNI. Oke. Boleh nanti kita tampilkan di layar untuk alamat portal Peduli WNI. Nanti kawan-kawan semua bisa melakukan lapor diri. Nah, ini semua bisa lapor diri atau harus semua atau ada kriterianya nih yang lapor diri nih? Ada perbedaan antara mereka yang traveling ke luar negeri dan mereka yang tinggal di luar negeri. Nah, untuk yang sedang di luar negeri karena melakukan perjalanan itu ada aplikasinya sendiri, Safe Travel, yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri. Nah, untuk yang menetap di luar negeri itu menggunakan portal Peduli WNI tersebut. Siapa yang bisa melakukan pendaftaran? Sebetulnya semuanya bisa. Hanya saja khusus untuk di Malaysia ini ketika banyak dari warga kita yang tidak memiliki dokumen yang resmi, itu pendaftarannya akan terkendala terkait dengan dokumen tersebut. Tapi bukan berarti datanya tidak masuk. Datanya tetap masuk, tetapi hanya saja dia tidak bisa menggunakan akun tersebut lah. Karena di situ akan diperlukan apa istilahnya? Verifikasi antara keabsahan dokumen dia melakukan perjalanan ke luar negeri, yaitu paspor dan dokumen tanda kependudukan kita, KTP, NIK itu. Jadi akan ada kendala dalam menyatukan data ketika ada permasalahan dokumen. Tetapi bukan berarti ketika sudah mengenter karena ada kurang dokumennya itu data tidak masuk, data tersebut sudah masuk. Seperti itu. Ada yang mau disampaikan? Bapak, Ibu yang memiliki NIK atau KTP dan paspor dan visa resmi dari pemerintah Malaysia, Anda bisa browsing, diketik di browser peduliwni.kemlu.go.id. Jadi untuk lapor diri peduliwni.kemlu.go.id. Data Anda akan masuk bukan hanya di KBRI Kuala Lumpur, tapi juga tercatat di Jakarta, di pusat Kementerian Luar Negeri. Bagi mereka yang masih belum punya NIK, lapor saja dulu, lewati kode NIK-nya, nanti masukin aja paspornya dan visa sebagai bukti tinggal Anda. Seandainya Anda tidak punya semuanya, mending dapatkan dulu dokumen baru lapor diri. Jadi diutamakan memang 3 data itu. KTP Anda, kalau nggak punya KTP tanya ke keluarga. KTP, nomor KTP 16 digit itu tidak akan pernah berubah seumur hidup. Kemudian paspor dan kemudian bukti tinggal. Bukti tinggal itu apa? Visa tinggal, visa pelajar, pekerja dan lain-lain. Yang bisa ditunjukkan tinggal foto, diupload di peduliwni.kemlu.go.id. Baik, terima kasih Pak Sabda. Jadi ini adalah kalau kita lapor, jadi kita tercatat gitu ya Pak ya. Jadi ketika ada permasalahan yang dihadapi pun kita sudah punya data. Nah, ini kan memudahkan kita sebenarnya, memudahkan kita semua. Wah, ini sebenarnya masih banyak nih yang mau kita bicarakan, tapi ternyata waktu juga nih yang membatasi kita pada sore hari ini. Dan mungkin Pak,
sebelum kita mengakhiri ini ya Pak, boleh Pak memberikan pesan-pesannya lah kepada kawan-kawan kita semua. Ada pesan-pesan khusus mungkin dari Pak Rizal, kemudian Pak Aldo, kemudian Pak Sabda. Kami persilakan Pak. Pesan dari kami itu terkait dengan pencegahan tadi. Karena ketika kasus terjadi itu ya kita harus melakukan penanganan, tetapi hal yang sangat penting adalah pencegahan. Untuk itu kami mohon kepada seluruh warga negara Indonesia yang berada di Malaysia untuk senantiasa mentaati peraturan yang berlaku di Malaysia dan juga di Indonesia tentunya. Karena hal tersebut akan menjamin keberadaan kita di sini. Jadi permasalahan itu tidak terjadi ketika kita bisa mencegahnya. Ya, ketika kita mencoba mentaati peraturan. Itu yang pertama. Tetapi kalau untuk masalah kesehatan tentunya kan bukan kita yang bisa menentukan. Hanya saja masalah kesehatan pun itu tetap kuncinya pun ada di kita juga. Misalnya seperti COVID. Ya pencegahan harus kita lakukan dengan mengikuti semua SOP yang ditentukan. Kesehatan kita, kalau makan terlalu banyak, makan yang tidak betul, ya tentunya akan juga berdampak juga kepada kita. Dan juga hal-hal lain yang memang sebetulnya kalau kita mau renungi itu sudah diajarkan oleh orang tua kita sebelum-sebelumnya terkait pencegahan ini. Jadi mencegah lebih baik daripada menanggulangi, karena ketika kita mencegah itu kita tidak hanya menjamin keselamatan kita saja, tetapi juga keselamatan orang lain yang ada di sekitar kita. Itu saja mungkin. Baik, selanjutnya Pak Aldo, ada pesan-pesan khusus nih? Pesan-pesan khusus untuk kawan-kawan kita semua? Ya, sebenarnya Pak Rijal tadi sudah menambung. Mungkin hanya tambahan saja bahwa kalau dalam hal menerima informasi atau ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin silakan langsung ditanyakan atau dikonfirmasi ke KBRI saja. Jadi tidak menerima informasi itu dari orang-orang yang mungkin ya kita nggak tahu ininya ya. Jadi kalau misalnya memang ada informasi atau hal yang ditanyakan, silakan saja melalui saluran-saluran yang tadi, WhatsApp, telepon ataupun email, supaya mendapatkan informasi yang akurat gitu. Karena kan jangan sampai nanti mendengar dari si A begini, si B begitu. Jadi supaya kita tidak perlu terjadi kesalahan atau seperti itu. Oh iya, jadi teringat malah. Iya. Terkait dengan informasi ini, mohon jangan jadikan nasib warga negara Indonesia, saudara kita sendiri, sebagai bahan untuk popularitas. Kami tahu banyak warga negara kita yang sangat ingin membantu. FB KBRI bisa dijadikan tempat laporan. Hotline ada. Jadi ketika ada permasalahan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita, silahkan dilaporkan. Kalau mau mencari popularitas, saat ini sangat mudah memang. Tetapi pada ujung-ujungnya itu tidak membantu saudara kita itu. Jadi mohon ketika ada masalah langsung laporkan ke KBRI. Itu saja. Terakhir terkait dengan pelayanan, pesan dari kami, bantu kami, percayalah ini era baru, Pak Dubes, era baru, era bantu. Nah, jadi bantu kami akan membantu Anda. Percaya, Anda siapkan dokumen Anda dengan baik, kami pasti akan mempermudah dan membantu Anda. Ojo ngenteng no dokumen. Artinya jangan memudahkan. Jangan meringankan. Semuanya dokumen itu penting. Jadi harus disimpan, dicatat, difoto. Jangan menganggap remeh. Jangan menganggap remeh dokumen-dokumen tersebut. Penting. Itu aja. Terima kasih banyak ini Pak Rizal, Pak Aldo, dan juga Pak Sabda atas waktunya. Jadi bisa sharing dengan kita nih sore-hari ini nih. Saya yakin apa yang tadi disampaikan oleh Bapak bertiga itu sangat bermanfaat dan juga menambah wawasan nih dari
buat teman-teman semua gitu, termasuk juga buat saya, Pak. Nah, ini buat teman-teman juga saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf sekali jika masih banyak pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Kawan-kawan yang masih pertanyaannya belum kami jawab, nanti bisa langsung bertanya melalui email dan juga WhatsApp yang sudah tertera di layar Facebook Live ini. Jadi jangan khawatir, insya Allah kami jawab. Seperti itu. Dan akhir kata, terima kasih banyak ya atas perhatian kawan-kawan semua. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Selamat sore, sampai berjumpa di acara Facebook Live selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.